Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, di video kali ini Bu Nila akan menjelaskan beberapa soal tentang perbandingan dan kolinier vektor. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar semakin bermanfaat. Nomor 1. Diketahui titik P berada di antara titik K dan L dengan KP dibanding PL sama dengan 1:2. Dengan demikian, maka koordinat titik P adalah penjelasannya sebagai berikut. Ya, di soal ini diketahui ada koordinat titik K, dan titik L. Nah, kemudian ada titik P di antara K dan L, di mana perbandingannya nanti KP itu 1 dan PL-nya itu 2. Berarti misalnya satu garis dibagi jadi 3 bagian, ya. Maka nanti P-nya tuh di sini. Jadi, KP-nya nilainya 1, P ke L nilainya 2. Nah, sekarang kalau mau mencari koordinat titik P, kan konsep dasarnya ya ini pakai perbandingan. Nah, konsep dasarnya kayak gini nih ya, ini bukan koordinat P ya. Kalau misalnya dari sini 0 ya, berarti itu nanti vektornya kayak gini tuh. Nah, gitu ya. Nah, berarti nanti kalau misalnya yang angka 1 ini sebagai M dan angka 2 ini sebagai N, maka nanti rumusnya adalah ya vektor P itu sama dengan ya 1 dikali L. Jadi M dikali koordinat L ditambah N dikali koordinat K ya, dibagi M ditambah N. Nah, ini rumusnya. Jadi sekarang kalau kita masukkan angkanya ya, berarti M nya kan tadi 1 tuh, berarti 1 dikali L nya itu diketahui 6 min 4 sama min 11 ya, ditambah N nya itu kan tadi 2, berarti 2 dikali K nya, jadi ngalinya selalu silang ya, K nya itu 3, 5, 7 gitu kan, dibagi M tambah N, berarti 1 tambah 2 yaitu 3 gitu kan. Nah, sekarang nih kalau dikaliin kan tetap hasilnya sama ya, berarti 6 min 4 min 11 ya, ditambah, nah ini kaliin 1, 2 kali 3 6, 2 kali 5 10, 2 kali 7 14, nah dibagi 3 gitu. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih, ini berarti 6 tambah 6 kan 12, berarti 12 min 4 tambah 10 berarti sisanya 6, min 11 tambah 14 berarti sisanya 3 ya. Nah, ini dibagi dengan 3. Ya udah, 12 dibagi 3 dapatnya 4, 6 bagi 3 dapatnya 2, 3 bagi 3 dapatnya 1. Jadi jawabannya vektor P atau koordinat P nanti 4, 2, 1. Nomor 2. Misal titik S garis titik A dan B. Jika S berada di luar AB dengan AS dibanding SB sama dengan 2:-1, maka koordinat titik S adalah berikut penjelasannya. Nah, di soal ini kan diketahui ada koordinat titik A, titik B. Nah, ada titik S dan dia berada di luar AB, sehingga AS banding SB sama dengan 2:1. Nah, kira-kira kalau digambar kayak gini, karena dia nilai perbandingannya ada negatif, berarti S pasti di luar ya. Misalnya ini A, ini B ya, ini A, ini B. Nah, misalnya ada S di sini nih. Nah, dia perbandingan gini, A ke S. Nah, A ke S nih ya, itu adalah 2. Nah, S ke B, nah ini nih yang berbeda arahnya aja. S ke B itu nilainya min 1 karena arahnya gitu. Nah, maka koordinat titik S adalah, nah prinsipnya sama aja rumusnya ya, cuma nanti berarti 2 kita kalikan sama yang B, min 1 kita kalikan sama yang A. Jadi nanti koordinat titik S atau vektor S sama dengan ini 2 dikali sama B. B itu tadi dapatnya adalah 1, 5, min 5 ya, ditambah nih min 1 dikali dengan A. A itu adalah 1, 2, 1. Nah, dibagi M tambah N, berarti 2 tambah min 1 gitu kan. Nah, yang bawah kan hasilnya udah 1 ya, 2 tambah min 1 jadi 2 kurang 1 jadi 1. Jadi kita nggak perlu hitung lagi bawahnya, kita tinggal hitung atasnya aja.
Berarti 2 kali 1, 2, 2 kali 5, 10, 2 kali min 5, min 10, ditambah min 1 kali 1, min 1, min 2, min 1. Nah, udah tinggal kita hitung nih. 2 tambah min 1 berarti 1, 10 tambah min 2 berarti 8, min 10 tambah min 1 jadi min 11 gitu. Udah selesai. Nomor 3, diketahui titik A 3,3,2, titik B 4,5,1, dan titik C 7,m,n. Jika ketiga titik itu segaris atau kolinier, nilai M dan N berturut-turut adalah. Nah, di soal ini diketahui ada 3 titik, titik A, B, sama C. Nah, ketiga titik itu ternyata segaris atau kolinier. Terus ditanya nilai M sama N berturut-turut adalah. Nah, rumusnya kalau segaris itu adalah vektor B sama dengan X dikali vektor A ya. Nah, X ini berangka nantinya skalar gitu ya. Nah, karena yang diketahui titik ya A, B, sama C, berarti ini kan yang diketahui bukan vektor kan, berarti kita harus bikin vektornya. Nah, bikin vektornya itu bebas, mau bikin vektor AB, mau bikin vektor AC, atau mau bikin vektor BC, bebas yang mana aja. Nah, misalnya kita ambil sembarang aja ya, kita ambil AB sama AC boleh. Nah, misalnya B-nya itu AB, berarti vektor AB sama dengan X dikali vektor A. Vektor A-nya misalnya adalah vektor AC ya. Nah, kita cari dulu nih AB. AB itu kan berarti B dikurang A. B dikurang A, X dikali gitu ya, C dikurang A. Nah, ini kita hitung dulu. B-nya kan dapatnya adalah 451 ya, dikurang A-nya itu 332. Nah, sama dengan X dikali C dikurang A. C-nya itu kan berarti adalah 7mn ya, dikurang A-nya itu 332 gitu kan. Nah, ini kita hitung yang depan hasilnya nanti ya kayak gini. Nah, biar kelihatan. Nah, ini kan hasilnya nanti yang atas 1, 2, min 1 gitu ya. X dikali, nah 7 kurang 3 dapatnya 4, M min 3, N nya min 2 gitu kan. Nah, kalau dilihat, ini kan sama aja kayak 3 buah persamaan ya. 1 sama dengan X dikali 4. Terus persamaan yang kedua, 2 sama dengan X dikali M min 3 kan. Nah, karena ini, kalau kita pakai persamaan yang kedua atau yang ketiga, kita nggak bisa cari nilai X atau MN-nya. Karena ini ada 2 variabel. Jadi yang bisa kita cari adalah persamaan yang pertama ya. Berarti 1 ya sama dengan X dikali 4 yaitu 4X, berarti X nya adalah 1 dibagi 4 atau 1/4. Nah, kalau udah ketemu, nah kita baru bisa nyari M sama N nya. Nah, ini kan dari 2 sama dengan X dikali M min 3 gitu kan. Nah, 2 sama dengan 1/4 dikali M min 3 kan. Nah, ini kan kalau kita kaliin jadi 8 ya, sama dengan M min 3. Berarti M-nya pasti dapatnya berapa? Berapa dikurangi 3 dapatnya 8? Berarti M-nya pasti 11 ya. Udah ketemu M-nya 11, sekarang kita cari nilai N. Lakukan cara yang sama. Min 1 sama dengan X dikali N min 2 kan. Nah, min 1 sama dengan 1/4 dalam kurung N min 2. Ini kan berarti jadi min 4 sama dengan N min 2 kan. Berarti min 4 plus 2 sama dengan N. Berarti N-nya adalah min 2. Ya, jadi jawabannya M-nya tadi sama dengan 11 ya. N-nya adalah min 2. Nomor 4. Agar kedua vektor A dan vektor B segaris, maka haruslah nilai X dikurangi Y sama dengan berikut penjelasannya. Ini juga tentang kolinier. Nah, agar vektor A sama B segaris, ya nilai X-Y berapa? Bukan A. Nah, berarti kan vektor A itu kan akan sama dengan X dikali vektor B kan. A-nya kan kita tahu tuh, X 4, 7 ya. Nah, ini jangan pakai X deh. Ini misalnya pakai M, biar nggak nyaru sama X yang ini. Berarti M dikali vektor B-nya kan 6, Y sama 14 kan. Nah, berarti mana yang nggak ada 2 variabel? Nah, kalau ini kan X sama dengan M kali 6. Ini juga ada variabelnya 2, berarti variabel yang ketiga ya. Persamaan yang ketiga, berarti kan 7 sama dengan
M dikali 14 kan, berarti M itu sama dengan 7/14, itu 1/2. Nah, kalau udah ketemu M-nya itu 1/2, berarti X-nya pasti X sama dengan M dikali 6, berarti X sama dengan 1/2 dikali 6 dapatnya 3 gitu kan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kita hitung 4 sama dengan M dikali Y. Berarti 4 sama dengan M-nya tadi kan 1/2 dikali Y. Berarti ini kan dikali jadi 8 sama dengan Y kan. Jadi ketemu X-nya 3, Y-nya 8. Nah, yang ditanyakan oleh soal itu adalah nilai dari X dikurang Y gitu kan. Berarti kalau X dikurang Y, X min Y ya akan sama dengan 3 dikurang 8. Jadi jawabannya adalah min 5. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Titik H dan K merupakan titik tengah PR dan QS. Maka vektor HK sama dengan berikut penjelasannya. Soal ini udah diketahui kalau misalnya H itu tepat di tengah-tengahnya PR dan K itu tepat di tengah-tengahnya QS. Nah, ini lebih mudah ya. Nah, dari 0 ke P itu sama aja kayak vektor P, dari 0 ke S berarti vektor S, 0 ke R vektor R kecil, O ke Q berarti vektor Q kecil. Nah, ini berlaku juga untuk dari 0 ke H, itu sama aja H kecil kan ya. Berarti OH itu ya, vektor OH itu sama aja vektor H kecil ya. Berlaku juga untuk K-nya. Berarti kalau OK itu ya, vektor OK itu sama aja vektor K kecil. Nah, sekarang kita bisa menggunakan rumus perbandingan. Nah, ini kan berarti pH itu 1 kan, pH-nya 1, HR-nya juga 1. Berarti kita bisa cari itu ya, vektor H itu akan sama dengan 1 dikali ya, kalau OH vektor H itu sama aja 1 dikali sama R ya enggak ya kan, ditambah 1 dikali sama P ya, dibagi 1 tambah 1 ya, jadi 2. Nah, ini kita simpan aja dulu ya. Atau kalau mau kita keluarkan bentuknya, ini kan sama aja seperti setengah dari R ya ditambah P gitu kan. Nah, ini kita simpan dulu. Kita cari dulu yang OK-nya ya, diperhatikan gambarnya tadi. Nah, berarti vektor K itu kan sama aja 1 dikali Q ya ditambah 1 dikali S ya, dibagi 2. 2 datangnya dari 1 tambah 1. Nah, ini juga sama kayak tadi, berarti kan sama aja setengah dari Q ditambah S gitu kan. Nah, yang ditanyakan di soal ya, yang ditanyakan di soal itu adalah nilai dari vektor HK ya. HK itu kan berarti K dikurang H. Nah, kita kan udah punya tadi K sama H-nya, berarti tinggal kita masukin aja. K-nya itu adalah setengah ya, dari ini nih setengah Q kali setengah S, berarti setengah Q ya, ini dikaliin ke dalam langsung, berarti ditambah setengah vektor S dikurang, nah ini kita kurungin ya, hanya itu kan tadi setengah R tambah setengah P kan, berarti setengah R ditambah ya, ditambah setengah P gitu kan. Nah, ini kita keluarin ya, berarti kan setengah Q ditambah setengah S ya, dikurang setengah R ditambah dikurang jadinya min kali plus min setengah P gitu kan. Nah, ini kan semuanya punya setengah nih ya, setengahnya kita keluarin ya. Kalau setengahnya dikeluarin, nah terus huruf-hurufnya diurutin, berarti kan jadi min P dulu kan, min P ya, habis P apa Q, plus Q ya, P Q R, terus min R, terus plus S gitu deh, selesai. Jadi setengah dalam kurung min vektor P ditambah Q min vektor R ditambah vektor S. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6. Jika vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D berturut-turut adalah vektor posisi titik-titik sudut jajar genjang ABCD dengan AB sejajar DC, vektor D adalah berikut penjelasannya.
Nah, di soal ini ada vektor A, B, C, D ya, mewakili masing-masing titik sudut jajar genjang. Nah, kalau misalnya nih, ini ada jajar genjang misalnya ya. Terus ini ada titik nolnya. Nah, kayak gini kira-kira ya. Nah, misalnya nih 0 di A, B, C, D gitu kan. Nah, 0 ke A berarti vektor A kecil, 0 ke B berarti vektor B kecil, 0 ke C vektor C kecil, 0 ke D berarti vektor D kecil. Nah, sekarang dia bilang kan AB sejajar sama DC, benar ya? Dia tanya, maka vektor D. D itu kan yang ini nih, OD kan? Nah, sekarang setiap mau mengerjakan soal yang bentuk geometris, ingat aja aturan segitiga. Nah, aturan segitiga itu ya, kalau misalnya ada vektor A ya ditambah vektor B ya, hasilnya selalu yang begini nih. Ini adalah vektor A tambah vektor B. Nah, ini patokan kita aturan segitiga. Nah, sekarang kita lihat ya. Dia kan tanya OD ya. OD itu berarti apa ditambah apa? Nah, O ke D itu kan sama aja vektor A ditambah AD kan? Ya nggak? OD, vektor OD itu kan sama aja vektor D kecil, itu sama aja A ya, vektor A ditambah vektor AD gitu kan. Nah, udah muncul nih A-nya. Nah, di pilihannya itu kan munculnya harus vektor A kecil, B kecil sama C kecil kan. Nah, A-nya udah muncul. Nah, yang belum muncul adalah vektor B sama vektor C. Nah, sekarang kita perhatiin AD. AD sama nggak sih kayak BC? Sama ya. Nah, AD itu sama kayak BC. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kita bisa hitung nih ya. AD sama kayak BC. Nah, BC itu kan sama aja datang dari ya, kalau misalnya B ditambah nih vektor B ditambah vektor BC ya, itu kan hasilnya adalah OC, ya enggak? Ya, ini tuh sama aja kayak vektor C. Vektor C itu ya sama aja B ditambah BC kan. Nah, berarti kan C dikurang vektor B sama dengan BC, ya enggak? Berarti AD kan sama kayak BC. Nah, karena sama berarti bisa diubah jadi kayak gini kan? Maka vektor A ditambah C dikurang vektor B. Nah, kan kita urutin. Berarti vektor A min vektor B ditambah vektor C. Demikianlah beberapa pembahasan tentang perbandingan dan proyeksi vektor. Semoga kita semua semakin paham tentang materi ini. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.